jurusan Manajemen Reguler Sore B dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi HRIS. Human Resource Information System atau yang disingkat dengan HRIS adalah sebuah sistem teknologi yang dirancang untuk membantu pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. HRIS mengintegrasikan berbagai fungsi terkait manajemen SDM seperti pengelolaan data karyawan, perekrutan, pelatihan, pengajuan, absensi, evaluasi kinerja, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu tujuan HRIS. Tujuan utama Human Research Information System atau yang disebut HRIS adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi. HRIS membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan potensi sumber daya manusia, dan memberikan nilai tambah pada manajemen strategis perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari Human Resource Information System. Yang pertama, pengelolaan data karyawan, yaitu menyimpan dan mengelola informasi pribadi karyawan seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, penggajian, mengotomatiskan proses perhitungan gaji, tunjangan, dan pemotongan pajak, mengurangi kesalahan kalkulasi dan meningkatkan efisiensi waktu. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi, menyimpan informasi pelamar dan melacak status aplikasi, mempermudah proses wawancara, penawaran kerja, dan onboarding. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan, mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan, melacak kemajuan dan hasil pelatihan. Dan yang terakhir adalah manajemen kinerja, memfasilitasi penilaian kinerja karyawan, menyediakan alat untuk umpan balik dan perencanaan pengembangan karir. Lalu di sini ada keuntungan HRIS. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu mengurangi pekerjaan manual dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelola data. Yang kedua, akurasi data, yaitu mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Yang ketiga, akses real time, memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi yang dibutuhkan. Lalu tantangan dalam implementasi HRIS. Yang pertama ada biaya, yaitu investasi awal yang cukup besar. Yang kedua pelatihan, karyawan perlu dilatih untuk menggunakan sistem dengan efektif. Yang terakhir keamanan data, memastikan data sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah. Tren terkini dalam HRIS, integrasi dengan teknologi baru, yaitu penggunaan AI dan machine learning untuk analisis data. Yang kedua, cloud computing, yaitu migrasi ke sistem berbasis awan untuk fleksibilitas dan aksesibilitas. Yang terakhir, pengalaman karyawan, fokus pada user interface yang ramah pengguna dan pengalaman positif. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam presentasi kali ini yaitu Human Resource Information System atau yang bisa disebut dengan HRIS adalah alat penting bagi organisasi modern untuk mengelola berbagai aspek sumber daya manusia secara efisien dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, HRIS mampu menyederhanakan proses administratif, menyediakan data yang akurat dan terpusat, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Tujuan utama HRIS adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan akses yang mudah bagi pengguna, baik manajemen maupun karyawan. Melalui penerapan HRIS, organisasi dapat fokus pada pengembangan karyawan dan inisiatif strategis, sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, HRIS bukan hanya alat administratif, tetapi juga komponen strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika ada pertanyaan, tanggapan, atau ide yang ingin Anda diskusikan. Saya
Saya sangat menghargai dukungan Anda. Terima kasih.